Selamat pagi, Shalom, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sukacita bisa melayani saudara dan bisa berjumpa setiap hari walaupun dalam renungan yang singkat. Hari ini kita belajar dari tempat perkemahan yang keempat dari 42 tempat perkemahan bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur buat pagi yang indah, sukacita kami pada pagi ini karena Engkau berikan kepada kami kasih yang baru, urapan yang baru, dan Engkau menyertai kami hari ini. Kemana kami melangkah Engkau tuntun untuk bekerja dengan segala aktivitas kami hari ini dan melayani. Tuhan, kami minta berikan kemenangan kepada kami hari ini juga. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami mau belajar dari tempat perkemahan keempat bangsa Israel. Biarlah dari sana kami mendapat pengajaran daripadamu. Terima kasih Roh Kudus, pimpin urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bilangan 33 ayat 8. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Marah. Jadi ini merupakan tempat perkemahan yang keempat, saudara, Marah. Arti Marah itu adalah pahit atau rasa pahit. Dari kata marar yang artinya pahit dan disakiti atau sedih. Setelah menyeberang laut Teberau, mereka berjalan 3 hari, saudara, sampailah mereka di Marah, melewati padang gurun Sur. Marah berada di pesisir laut Teberau. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 3 hari berjalan di padang gurun, saudara, dan mereka tidak punya air di sana, tidak mendapatkan air, ya. Dan kemudian sampailah mereka ke Marah setelah mereka berjalan 3 hari. Tetapi apa yang di sana mereka temukan, ya, di sana mereka mendapatkan air yang pahit, ya, air yang pahit dan rasanya pahit tentunya, ya. Keluaran 15 ayat 23 sampai 24. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak mendapat minuman air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Memang, saudara, setelah 3 hari di padang gurun, yang pasti yang mereka butuhkan itu ialah minuman, karena pasti haus selama mereka berjalan di padang gurun yang panas dan juga pada malam hari dingin, ya. Jadi mereka sungguh-sungguh membutuhkan air minum. Tetapi masalahnya mereka jumpa di Marah itu air yang pahit rasanya dan sangat pahit tentunya. Dan akibatnya, ya, kita tahu bahwa pasti kita bersungut-sungut kepada Musa tentunya mereka, ya. Dan pada saat mereka bersungut-sungut kepada Musa, Musa juga berdoa dengan berseru-seru. Mereka bersungut-sungut kepada Musa sambil berseru-seru. Demikian juga Musa berseru-seru kepada Tuhan.
ya, karena air itu. Keluaran 15 ayat 25 berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Haleluya, saudara. Ternyata di perkemahan ini untuk pertama kalinya Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan. Pada saat mereka ketemu dengan air yang pahit rasanya, dan Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sebatang kayu ke dalam air itu sehingga air itu menjadi manis, dan Tuhan memberikan ketetapan kepada bangsa Israel untuk pertama kalinya kepada mereka. Firman-Nya ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, janjinya Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Luar biasa Tuhan. Di tengah-tengah sungut-sungut orang Israel, dan juga di sana dilakukan mujizat di Mara itu, di mana air yang pahit menjadi manis. Tuhan berikan ketetapan dan janjinya kepada bangsa Israel. Ya, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Seperti itu menyembuhkan air dari pahit menjadi manis, demikian juga bangsa Israel, kalau dia mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, mengikuti Allah dengan setia, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit apapun kepada bangsa Israel, karena Dialah Tuhan Allah yang menjanjikan, pasti Dia melaksanakannya. Haleluya. Saudara, yang menjadi pengajaran kita pada tempat perkemahan yang keempat ini, ya, saudara, dikatakan di sana Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sebatang kayu, dan saat kayu itu masuk dalam air itu yang tadinya pahit menjadi manis. Sekali lagi saudara, sebatang kayu yang dilemparkan Musa ke dalam air itu menjadikan air itu yang pahit menjadi manis. Saudara, kalau kita mengingat apa yang terjadi di kayu salib, ini ada korelasinya saudara, ya. Musa melemparkan sebatang kayu, dan jadi bagaimana hubungannya dengan kayu salib? Mereka sedang haus. Bangsa Israel haus dan mendapatkan air yang pahit. Yohanes 19:28-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya kepada mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum air anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ini terjadi di kayu salib, dan juga dengan kayu dia juga
mendapatkan minuman dari anggur ya asam ya pada sebatan hisop ya saudara, kayu salib saudara. 1 Petrus 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang dikatakan pada bangsa Israel, Akulah penyembuhmu. Haleluya. Seperti Dia membuat air yang pahit menjadi manis, demikian juga Ia akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu saudara. Kemudian Ia memulihkan engkau dari segala kepahitan hidupmu saudara. Dialah Allah yang menyerahkan hidupnya di kayu salib itu saudara. Matius 11:28, apa yang dilakukan Tuhan itu supaya Dia mendirikan jemaatnya di muka bumi ini. Marilah kepadaku semua yang telah letih lesu dan beban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jemaat Tuhan yang didirikan Tuhan Yesus, Dia bilang seperti ini kepada kita semua, orang-orang di zaman ini, gereja Tuhan ya, jemaat Tuhan yang sudah Tuhan dirikan baginya, bagi Tuhan kita menjadi umatnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, apa yang terjadi pada Musa dahulu sama bangsa Israel, dengan kayu mereka bisa minum dari air yang pahit menjadi manis saudara. Di atas kayu salib saudara, Tuhan telah menanggung segala dosa kita. Dia mengajak kita supaya datang kepadanya, kita yang berbeban berat, yang mengalami kepahitan dalam hidup kita, penderitaan yang berkepanjangan membuat kita hidup. Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh mendapatkan pengajaran dari peristiwa Mara ini, di mana air yang pahit menjadi manis pada saat sebatang kayu dimasukkan ke dalam air itu. Tuhan, terima kasih buat apa yang Kau lakukan di kayu salib bagi kami. Di sana Engkau berkata, sudah selesai. Setelah Engkau berkata, aku haus, seperti juga bangsa Israel haus. Dan Kau berkata, sudah selesai segala penderitaan kami, duka cita kami, kepahitan kami, sudah Kau tanggung di kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami sungguh kagum kepadamu. Kami sungguh kagum dan terus percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua saudara. Nanti kita akan jumpa lagi pada pengajaran yang kelima ya. Tempat perkemahan yang kelima. Terima kasih.